Oke Pak, jadi ini caranya nih. Nah, ini Jadi nanti apa namanya kabel ini dari sini ya? dari luar sini Pak. Misalnya nih, ini kan kaki nomor 1, Ya. output 1 nih, kaki nomor 3 kan di sini Pak. Hmm. Supaya nggak menghalangi dia keluar, Bapak dari dalam. Jadi gini, ini dari sini ke sini, terus ke sini. Nah, saya solder dulu ya Pak ya. Jadi contohnya begini, ada timahnya Pak. Ada. Nah, ini kalau Bapak buat pakai timah pun bisa, cuman agak stres. Karena banyak Pak jalur yang kita lewatin. Jadi begini. Ini output 1 Kalau nih. cuma satu nggak masalah. Kalau banyak kan dia numpuk nanti. Nah, gini kan 1 kan Pak. Lalu kaki nomor 3 di sini. Nah, ini kita gabung dulu nih. Nah, setelah itu Pak, untuk menggabung seperti ini kan ke sini. Ini tanpa saya tidak pakai kabel Pak. Jadi gini. Ini dibuat dua-dua Pak. Jangan langsung digabung. Satu dulu, satu gini, lalu 2 digabung. Nah, ini kan masih terpisah. Buat lagi yang sama Pak, di samping gini Pak. Nah, ini Bapak kira-kira tahu nggak ini melatih apa Pak? Gimana? Melatih apa? Melatih fokus Pak. Hah? Melatih fokus. Saudara Bapak kan masih rada, sorry ya, masih rada ruwet lah, ya kan? Iya. Bapak latihannya dengan cara begini Pak. Nah, ini begini. Nah, ini. Kemudian bawahnya lagi. Kemudian sini bawah lagi. Jadi dibuat dua-dua gini dulu Pak. Dibuat dua-dua. Terus urut. Ini memang makan waktu aslinya Pak. Lebih enak pakai kabel kawat, solder seret panjang kayak gini. Lebih enak. Ini saya kasih metode yang pertama, tidak menggunakan kabel kawat. Ibaratnya nggak punya lah. Nah, 2 dulu, ini juga. Nah, udah jadi nih mendekati kan? Tinggal 1 di sini. Nah, oke, tahan dulu, 2 dulu. Nah, baru kita gabungkan dengan yang sudah ini, sudah kering. Gabung, belum, tunggu dingin. Nah, oke, tahan. Ini belum dingin Pak. Kita buat dulu penggabungannya sekarang. Nah, udah tergabung, 1. Gabungin lagi Pak ini nih. 2. 3. Ya, lalu kita gabung lagi berikutnya. Nah, gabung lagi. Ini memang agak sedikit ngabisin timah. Nah, gabung lagi. Kalau dia sudah kering Pak, ini enak nyambung Pak tuh. Kalau Bapak masih basah, masih baru Bapak sambung, pusing Pak. Susah. Ini triknya Pak. Kemudian kita gabung ini. Ini kan tadi masih basah nih, maka saya lepasnya, saya pindah dulu, tunggu dingin dulu dia. Baru kalau sudah gini, tinggal gabungin aja ke sini. Tinggal dikit-dikit tambahin timahnya Pak. Nah, udah Pak. Cuman kalau dia lewat cuma 1 ini, nah, ini kan baru 1. Andai kan kalau dia di sini ada, kan di sini banyak kaki nih. Bapak mau ngelewatin ini kan? Iya. Seandainya nih, kaki nomor berapa Pak? Tadi kan nomor 3, nomor 3 sudah nih. Ini nomor 3 nih. Nah, ini sekarang yang kedua nih. Yang kedua kaki nomor berapa Pak? Yang kedua dia kaki nomor 2 ya? Iya, 2. Betul, kaki nomor 2 Pak. Nah, udah nggak usah bingung Pak. Betul ya? Nah, ini kan 2. Nah, bagaimana caranya? Ini kita harus damper Pak. Nah, ini kan kaki nomor 2 kan di sini. Ya, nah ini bekas saudara Bapak lepas ya. Nah, ini langkain 1 Pak caranya. Jangan langsung begini. Nanti kaki nomor 1 kecepit. Jadi langkain 2 aja, langkain 2 begini. Nah, kita gabung, dia ke sini. Nah, ini kan udah susah nih gabungnya karena kawatnya udah nggak ada. Anggap aja udah gabung ya Pak ya. Ini kita gini Pak. Ini kita buat dulu jalurnya. Nah, termasuk yang ini. Ini kita buat sampai di sini Pak letaknya. Sisakan 1 Pak.
Nah, ini sisakan satu. Ada maksudnya, Pak. Nah, oke. Sekarang pakai kabel, Pak. Nah, ini baru, Pak, kita kabel. Bapak ada gunting nggak? Gunting bangga. Atau tampotong boleh. Oh. Nice. Jadi ini kita potong dulu. Kita solder dulu, Pak, ini kabelnya. Ya, Pak ya. Jadi ini kabelnya kita solder. Solder seperti ini. Ini karena kabel serabut ya, Pak ya. Kita solder dulu, kita sambung ke sini dulu, Pak. Atau kita ukur dulu. Boleh untuk mempermudah. Ini sini, kira kurang lebih segini, jumpernya ke sini. Nah, kita potong. Nah, jadi potongnya kecil begini, jaraknya segini. Wah, sudah juga nih kabelnya. Tumben. Kalau ada tang yang bisa motong kabel, kupas kabel lebih enak lagi, Pak. Tol. Ada ya? Ada. Nanti saya kasih linknya kalau Bapak bingung. Iya. Ada alatnya. Wih, wangel ya. Yang biasa kabel kawat jadinya simple. Nah, ada. Nah, ini kan serabut, Pak. Solder dulu, Pak. Jangan langsung disambung. Gitu. Ini. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita pasang, Pak. Ini ke sini. Nah, kan sudah, Pak. Sekarang kita lihat, ini Bapak langkain. Jadi gini. Nah, ini kita bikinkan dia tidur posisinya. Ini kalau kabel kawat, Bapak gampang nekuknya. Nah, ini gini. Nah, ini Bapak solder di bagian 2 ini. Nah, nanti lihat perbandingannya. Lebih gampang yang mana menurut Bapak lihatnya? Nah, kalau terjadi bermasalah. Nah, satu udah connect nih. Lagi yang kedua. Nah, kan sudah. Sekarang sisanya tinggal Bapak buat lagi jalur ke sini. Ini boleh pakai kabel ya, Pak? Kawat tapi, Pak. Kalau pakai kabel serabut, misalnya nih, sekarang saya ajarin yang berikutnya, Pak. Ini ke sini menggunakan kabel bagaimana? Nah, ini caranya. Ini diukur dulu, Pak. Ini diukur. Ini segini nih. Nah, ini segini nih. Oke. Kita potong, Pak, segini. Nah, sudah, Pak? Ini caranya Bapak langsung aja bisa ditarik, Pak. Nah, bisa sambung dulu. Ini ya, Pak ya. Lihat tekniknya ini, Pak. Nah, ini sambung dulu, Pak. Udah, sambung kan? Sekarang tahapnya adalah tinggal Bapak tarik. Seret. Beres, Pak? Ini karena serabut, kita kesulitan. Nggak apa-apa, kita gini kan. Jadikan satu begini. Nah, tinggal satu di sini, Pak. Nah, udah. Lebih gampang kan, Pak? Iya. Nah, tapi supaya Bapak kelihatan jalurnya, ini Bapak solder sini aman udah. Nggak disolder juga nggak apa-apa, tetap terhubung. Ini hanya untuk memperkuat saja. Nah, udah. Biar kelihatan gitu ya. Iya, supaya nanti kalau terjadi apa-apa Bapak bingung, oh jalurnya ke sini gitu. Nah, ini ke sini kita potong, Pak. Kalau ada sisa, ini kita potong. Nah, ini kan ada sisa nih. Iya. Ya kan, Pak? Kita potong, Pak. Nah. Kalau tang potong kesulitan, Bapak pakai tang potong kuku, Pak. Udah nyoba belum? Potong kuku. Potong kuku. Langsung putus langsung dia. Tapi nggak boleh kabel yang besar-besar, Pak. Tang potong, potong kuku yang sering rusak. Jadi kan, Pak? Kalau ini Mas, kalau Ini saya langkah kan, gini. apa namanya kemarin kan nyodor gini kan, ini kok kelihatannya kayak ya, kayak shot gitu loh, maksudnya antara sini sama sini kayak shot. Terus saya ukur kan, saya ukur antara sini sama sini, itu ada nilainya gitu. Tapi nggak short. Nah, itu maksudnya membedakan dia short sama tidak short itu seperti apa? Ada nggak kira-kira? Ada. Kalau short bunyi Pak tit. Gitu. Udah, itu berarti konslet. Tapi kalau keluar nilai enggak? Enggak, itu normal. Normal, wajar. Berarti dia di yang itu ya, yang ada bunyinya itu. Iya, yang ada bunyinya booster itu. Gampang nggak, Pak? Yakin nih bisa nih. Bisa, saya yakin pasti Pak bisa. Jadi tidak boleh lagi pakai kayak gini, Pak.
Membingungkan. Membingungkan Pak. Saya sendiri aja bingung ini Pak. Bingung ya. Tapi maksudnya saya waktu pertama kali Bapak udah bener. Ini diurut Pak. Tujuannya apa? Kalau seandainya terjadi masalah pada lampu ini kalau nggak urut mati satu, Bapak nggak bingung. Gitu Pak. Kalau ini apa namanya? Saya kemarin. Nah ini melepas kayak gini itu susah. Melepas apa? IC. Iya, melepas Kalau kaki banyak. melepas Soalnya IC saya sudah ini sempat kayak gini antar. boleh. Pasti PCB-nya rusak. Maksudnya dia itu nggak mau lepas, padahal dia sudah, kalau dibilang aja sudah habis kalau saya. Oh, oke. Iya, Bapak pengen lepas IC ini ya. Gimana caranya gitu kan, Pak? Kok harus sama-sama gitu. Oh, Panasnya kan itu ya. ini caranya, Pak. Ini triknya. Ini Bapak sediakan obeng min. Obeng min Bapak tusuk, masukkan. Terus disolder, Pak. Disolder dua-duanya sambil ditutup pelan-pelan. Atau satu sisi dulu gitu, gimana? Satu sisi, jadi ini dulu sebelah sini, nanti baru ini, udah tinggal sisanya tengah-tengah lepas. Tidak mau contoh? Boleh. Ada penyedot timahnya Bapak nggak? Wah ini yang obeng ini Bukan, nggak usah obeng Pak, penyedot timah aja. Oh penyedot timah. Jangan dihapus, kan saya masih ada lagi. Mau ngelepas ini kan? Oh iya. Karena mau ngelepas ini kan. Ada. Nah, oh pantas. Kenapa? Nah, ini keliru nih. Kenapa? Yang modal begini Pak, penyedot timahnya aja yang kurang mampu. Saya kasih link ya. Iya. Nanti saya kasih link pembeliannya. Bukan kayak gini. Gitu. Beli di situ. Maksud saya modelnya kayak gitu. Kalau yang ini nggak kuat nih Pak. Tuh. Kurang, buat saya masih kurang nyedot ya. Kurang power. Daya ampere-nya kurang nih Pak sifatnya. Tapi memang enak sih, kecil, praktis. Tapi buat saya kurang recommended. Ini harganya murah cuma 15.000. Kalau yang punya saya itu harganya mahal dikit Pak, 25.000. Tapi awet Pak. Saya udah pakai 2 tahun, 3 tahun. Paling urusannya ini. Iya. Karena solder soalnya Pak. Nah, oke gini aja. Ini ngelepas kaki komponen ini ya Pak ya. Ini kalau nggak salah harusnya sudah lepas. Harusnya dia, sini akut begitu. Ini kan timahnya udah nggak ada nih. Iya. Betul ya Pak ya? Iya. Ya mau nggak mau pakai obeng Pak, obeng min Pak. Saya ambilkan obeng min ya. Nah, ini cara paling gampang kalau sudah terlepas dan sulit Pak. Ini teknik keduanya Pak. Ini berhubung timahnya Bapak udah nggak ada, ini paksa gini Pak. Nah, ini ditusuk gini Pak. Nah, ini tinggal ginikan aja. Tuh. Tuh. Oh iya. Kan? Lepas Pak. Tuh. Tapi jangan langsung gini Pak, nanti kaki sebelah sini nekuk. Jadi dua sisi. Nah, gantian begini. Nah, tuh. Kan? Nah, ini kan sulit nih, bagian sulit nih. Udah sulit, nggak usah khawatir Pak, solder aja. Ini jangan-jangan masih ada timahnya nih di bagian sini. Solder gitu ya. Ya, bantuan solder nih. Nah, ini masih di sini kan? Udah ini solder aja. Nah, nggak tahu deh yang mana nih yang nyangkut. Nah, tuh. Terus ada gini, Pak. Tahan. Nah, udah tepat. Copot kan, Pak? Tuh. Cuman PCB-nya udah dirusak. Iya. Udah nggak bisa dipakai. Bisa sih dipakai. Susah, cuman pasrah. Bekas. Nih. Kecuali kalau Bapak udah canggih nih. Udah gampang sih dipakai masih. Kan tinggal dipakai setengahnya. Nah, dibuang. Bisa. Gitu, Pak. Udah ketemu Pak caranya, Pak? Gampang ya, Pak? Pakai butuh alat bantuan obeng min. Obeng yang tipis-tipis gitu ya. Nah, itu Pak.
Tapi nanti cara nekuinnya gini Pak. Nah ini gini, nekuinnya itu tadi saya bukan gini ya Pak, bukan juga gini, tapi diputar. Gitu. Contoh. Ya, ini saya masukin lagi nih, Hmm. trial lagi. Tadi kan Bapak mungkin hanya ngeliatnya sekilas, betul? Ini gini, ini saya pasang dulu Pak ya. Di sini anggap saja ini Iya. saya pasang sembarang lah ya Pak. Hanya contoh kan. Nah ini nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, kakinya karena masih ada timah, itu Bapak bersihkan. Ini cara bersihkan timahnya Pak. Ini gini, ini ke bawah. Nah, ya Pak ya. Ini gini, panasin dulu. Nah, timahnya itu kelihatan leleh nggak Pak? Tuh, kelihatan nggak? Nah, didorong ke bawah. Nih, dorong ke bawah Pak. Nah, ini gini. Terus satunya lagi Pak. Nah, ini kan ada timah. Nah, ini. Nah, kita luruskan dulu. Nah. Ini cara ngelurusan kaki pakai tangan agak kesulitan, Bapak gunakan tang. Tang cucut yang panjang itu Pak. Punya atau Pak? Iya. Oke. Nah. Teman saya tuh, saya pulang kampung kemarin gitu, dia buka servis televisi, elektronik Pak. Oh, oke. Televisi mau TV yang lama, mau yang baru gitu. Iya. Padahal dia dulu setelah waktu SMA itu, dia sebenarnya nggak sekolah STM dia, nggak sekolah STM elektro. Cuman dia mulai SMP dia itu ikut orang ini. Suka servis-servis. Iya, ikut orang servis. Ya. Ilmunya dapat dari situ Pak. Mungkin, iya. Sebenarnya ya tergantung ya sekolah sih sebenarnya. Sekolah itu kan terjebak oleh kurikulum. Yang lulus belum tentu bisa. Kalau kayak gini kan nggak ada kurikulumnya Pak. Iya. Tapi pada dasarnya ada kurikulumnya. Kurikulumnya cuma satu Pak, praktek Pak. Ini ya Pak ya, udah jadi nih. Ini kita pasang ya Pak ya. Nah, udah masuk nih, ya kan? Cara ngelepasnya Pak, bukan diginiin loh. Bukan ditekan gini. Tapi lihat Pak, diputar gini. Nah, diputar gini. Nah, putar, ini kan lepas. Lalu putar lagi Pak sebelah kirinya. Nah. Gantian. Nanti kalau Bapak nekuk begini, Bapak tekuk begini nih, kesalahan. Ini kesalahan Pak. Nah, gini salah. Lihat yang terjadi. Ini setelah tekuk begini. Tuh. Kakinya nekuk Pak. Ini kalau saya biarin, lama-lama bisa patah. Nah, tuh. Yang sini yang sebelah patah, kini yang rusak. Maka solusi yang benar adalah harus yang satunya juga Pak, diputar gitu. Nah, diputar gini. Lek. Dan diputar gini. Nah, gantian kanan kiri. Ya. Terus sudah selesai Pak. Tinggal kita tarik aja. Pasti masih lurus. Udah. Gitu Pak. Bisa Pak? Ini jangan dipasang dulu Pak, tugas di rumah. Sampai hari Senin. Kan Bapak ketemu lagi sama saya kan hari Senin nih. Bapak buat clockingnya dulu. Buat apa? Clocknya dulu. Nah, karena clock ini komponennya sedikit Pak. Saya kasih batasan ya buatnya ya. Ya dong, jangan lebar-lebar Pak. Mumet Pak. Ribet nanti kita. Jadi gini. Berapa titik? Nah, itu dia. Maksud saya begitu. Jadi begini, ini buatnya segini aja Pak. Batasnya cuma ini. Nah, ini sampai sini aja. Atau begini, hanya setengah ini coba. Nah, ini gini. Nah, ada gini. Ini clock. Bagian sini clock. Sini nanti IC-nya. Oh gitu. Udah gampang nanti Bapak buatnya. Nggak sulit. Kalau Bapak kan tadi kan buat ini masangnya dari sini. Oh bingung Pak, ini di sini. Jangan Pak, kejauh. Kita IC-nya nanti taruh tengah sini. Nanti clock-nya di sini. Timernya. Udah. Maksudnya semakin mepet dia semakin bagus gitu. Bener. Itu melatih Bapak semakin fokus dan kita nyari kerusakannya lebih gampang. Gitu ya. Kalau Bapak jauh-jauh, pusing Pak. Oh gini Pak. Ini kabelnya mau kemana lagi? Aduh. Mumet sudah. Begitu. Iya. Ya Pak ya. Nggak apa-apa. Ini kan namanya juga belajar. Komponen Bapak nggak usah beli. Ini masih bagus. Ini masih bagus. Nanti ini IC-nya copot lagi Pak. Bisa ya Pak? Tegas Pak ya. Ini IC Bapak copot. Masih bagus Pak. Ini kapasnya Bapak copot, hanya PCB-nya Bapak ganti, karena pasti rusak. Iya. Oke.
Mantap Pak, ilmunya Pak. Oke ya, bisa ya Pak ya? Saya yakin pasti Bapak bisa. Untuk belajar skemanya Pak, dalam mungkin Bapak pulang, Jumat kan masih pulang. Bapak buatnya itu hari Sabtu. Atau gini, atau Minggu. Jadi Sabtunya hari kosong tuh Pak. Bapak khusus buat di sini dulu. Mempraktekkan di sini. Betul. Jangan langsung di PCB Pak. Nanti pusing Pak kepala kita Pak. Iya, iya. Maksud saya gini, Bapak fokus di sini tujuannya apa? Hanya fokus skemanya dulu. Memastikan skemanya dulu. Memastikan nyala enggak? Ya. Begitu sudah nyala Pak, Bapak buat nih 2 jam pertama. Cabut semua Pak, buat lagi. Harus cepat Pak, kalau bisa setengah jam. Kalau sudah setengah jam Pak, berarti tandanya Bapak berhasil memahami skema itu. Kalau udah berhasil Pak, di PCB gampang. Bener itu rahasianya. Pokoknya praktek di sininya. Di sini dulu. Bapak kan udah buat nih, udah jadi nih. Iya, iya. Copot Pak, copot. Rangkai lagi Pak, kalau bisa lebih sederhana lagi. Kabel-kabel itu dikurangin. Kayak contoh kayak saya gini. Ini kan langsung saya pasang. Gitu. Kalau Bapak kapasitor taruh sini nambah kabelan. Iya toh? Nah, kalau bisa sesimpel mungkin Pak Bapak berangkat. Ini udah bisa, hanya dalam waktu setengah jam Bapak berhasil buat, toh, berarti baru buat di PCB. Saya yakin pasti hidup. Nah, nggak mungkin keliru. Kenapa? Karena Bapak udah lihat skemanya berulang kali. Gitu. Ya paling Bapak belajar buat gini cuma 3 jam. Jam pertama Pak, waduh, angin ini 1,5 jam nih, 2 jam nih. Udah bisa nih, yes bisa. Cabut semua Pak, rangkai ulang. Gitu. Udah, nanti makin cepat. Gitu. Ya.